Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kebudayaan ilmu hikmah agar tidak sirna oleh zaman. Di dalam ilmu thariqah, semakin banyak tanya, semakin bodoh. Semakin tidak banyak tanya, bisa semakin pandai. Sementara di dalam ilmu syariat atau ilmu zuhir, semakin banyak tanya, bisa menjadi pandai. Saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada waktu kali ini saya akan menyampaikan sebuah amalan batiniah dengan resep ilahiyah, yaitu berupa amalan hizib barqi atau hizib halilintar. Sebelumnya saya akan membaca iqrar ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztukum biqiraati hada hizbul barq. Bagi sedulur-sedulur yang ingin mengamalkan tarekat ini, silahkan berkata qabiltu pada kolom komentar, agar supaya sanad keilmuan ini nanti bisa tersambung dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut bacaan hizib barqi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhah wa bil ismi narmihim minal bu'ati bisyatat fa anta rajai ya ilahi wa sayyidi fa farriq lami mal jayshi inna roma bi golat. Diulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhati wa bil ismi narmihim minal bu'ati bisyatat fa anta rajai ya ilahi wa sayyidi fa farriq lami mal jayshi inna roma bi golat. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhati wa bil ismi narmihim minal bu'ati bisyatat fa anta rajai ya ilahi wa sayyidi fa fariq lami mal jayshi inna roma bi golat. Tata cara untuk meriadohi hizib barqi ini yaitu dengan cara tirakat puasa selama 7 hari, buka dan sahurnya ngerawat. Maksudnya ngerawat, kita tidak boleh makan nasi, ikan, telur, susu, dan sejenisnya. Jadi ngerawat itu yang dimakan hanyalah ubi-ubian seperti singkong, ubi rambat, atau ubi-ubian yang lain. Boleh ngerokok, boleh ngeteh, boleh ngopi. Yang penting tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan daging, ikan, susu, telur, dan micin. Jadi yang dimakan hanya ubi-ubian, boleh kopi, boleh ngeteh, dan kita boleh makan cemilan seperti buah-buahan, ketimun, apel, atau buah-buahan yang lainnya. Yang penting kita ketika makan sahur dan berbuka puasa tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan daging, tidak boleh makan ikan, telur, dan susu. Niat puasanya, bismillahirrahmanirrahim, aku berniat puasa hajat karena Allah. Puasa dimulai pada hari Minggu bebas, tidak menggunakan pasaran paing, pon, wage, kliwon, dan legi. Juga tidak ada ngeblengnya, tidak ada pati geninya, cukup hanya berpuasa ngerawat selama 7 hari. Selama menjalankan riadoh puasa ngerawat selama 7 hari, hizib barqi dibaca sebanyak 77 kali setiap ba'da maghrib, dan dibaca 77 kali setiap ba'da subuh, selama riadoh puasa 7 hari. Setelah selesai melakukan thariqat atau tirakat puasa 7 hari, hizib barqi diamalkan setiap pagi 3 kali dan sore 3 kali sebagai wiridan harian atau untuk penjagaan diri. Setengah daripada fadilah hizib barqi
yaitu pengamal Hizib Barqi yang sudah istiqomah maka akan terhimpun suatu kekuatan dan keampuhan badan yang luar biasa. Orang tersebut akan memiliki daya linuwih, kekuatan yang melebihi batas kewajaran ketika pengamal Hizib Barqi berhadapan dengan musuh dan orang-orang jahat. Insya Allah tubuhnya tidak akan terjamah oleh alatul harbi atau alat perang ketika kita terjun di medan tempur untuk melawan musuh-musuhnya, baik ketika membela agama maupun membela negara. Bahkan semua musuh-musuh yang hendak berniat jahat atau mencelakai pengamal Hizib Barqi, matanya akan dibutakan, kupingnya akan tuli, dan mulutnya akan terkunci atau bisu, tidak bisa melakukan niat jahatnya kepada pengamal Hizib Barqi. Pengamal Hizib Barqi akan memiliki kewibawaan, sehingga ketika di hadapan musuh-musuhnya, musuh tersebut akan gemetar ketakutan ketika digertak menggunakan Hizib Barqi. Dan pengamal Hizib Barqi juga akan diberi mahabbah, sehingga banyak orang-orang yang memandanginya akan timbul rasa belas kasihan. Hizib Barqi juga bisa untuk menghancurkan tenung, teluh, sandat, sihir, dan guna-guna yang terlanjur masuk ke dalam badan wadak seseorang. Dengan cara kita sediakan segelas air putih yang telah dikasih sedikit garam, kemudian bacakanlah Hizib Barqi sebanyak 41 kali. Di setiap sekali bacaan ditiupkan pada air gelas tersebut. Kemudian air gelas tersebut yang telah dibacakan Hizib Barqi sebanyak 41 kali disuruh minum orang yang terkena sihir, tenung, teluh, sandat, dan guna-guna. Maka insya Allah sihir atau sandat tersebut akan hancur dan penyakitnya akan berangsur-angsur sembuh atas ridho dan izin dari Tuhan yang Maha Kuasa. Hizib Barqi juga bisa untuk sarana untuk mengusir musuh atau orang-orang zalim, orang-orang yang bikin onar. Dengan cara kita ambil kayu dari pohon yang matinya disambar petir, itu kita ambil sedikit, diambil sedikit menggunakan alat atau apapun, yang penting kita bisa mengambil pohon yang matinya disambar petir. Kemudian potongan kayu tersebut bacakanlah Hizib Barqi sebanyak 1000 kali. Setelah membaca Hizib Barqi sebanyak 1000 kali, kayu tersebut ditiup 3 kali tiupan. Kemudian kayu tersebut diselipkan ke dinding rumah target atau orang-orang yang jahat, tempat-tempat maksiat. Insya Allah penghuninya akan pergi tanpa pamit atau minggat, dan mereka tidak akan kerasan menghuni rumah tersebut selama kayu itu masih terselip di sekitar rumah tersebut. Dan masih banyak lagi fadilah atau kegunaan Hizib Barqi. Saya mendapatkan ijazah Hizib Barqi ini dari almarhum Simbah Juremi dari Dusun Bajangan, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Juga mendapatkan wajangan atau ijazah dari almarhum Simbah Kiai Mu'arif, Simbah Kiai Muhammad Ngarif dari Dusun Bajangan, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang pejuang ketika melawan penjajah Belanda di Palagan Ambarawa, dan beliau juga ketika terjun di medan tempur untuk melawan penjajah Belanda di Palagan Ambarawa beserta Mbah Kiai Muhammad Soleh dan Mbah Jenderal Sudirman. Beliau ketika pulang dari jihad melawan penjajah, itu peluru pada nempel di jubah beliau sehingga tidak melukai kuritnya. Jadi hanya menempel di jubah-jubah dan pakaian beliau, sementara kulitnya tidak terluka sedikit pun meskipun diterjang oleh memis atau pelurunya Belanda. Itulah salah satu keutamaan atau keistimewaan Hizib Barqi yang sudah diriadohi dan benar-benar diistiqomahkan sehingga Allah mengijabahinya.
ajastukum, saya ijazahkan untuk kalian semuanya. Nanti teks dari Hizib Barbi akan saya share di deskripsi, yaitu di bawah kanan tayangan video ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf, kekurangan milik saya, kelebihan milik Anda, dan kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.